Panen sayuran di kebun belakang rumah. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat dimanapun berada. Hai bunda, ikutin kegiatan aku lagi ya di kebun belakang rumah. Kita awali kegiatan kali ini dengan petik-petik sayuran yang ukurannya itu panjang dan lumayan gede. Terong ungu. Jadi aku panen terong ungu dari pohon yang kami tanam untuk yang kedua kali. Karena baru panen pertama kali, jadi buahnya dari tiap pohon itu belum terlalu banyak ya bunda. Paling banyak itu 2 saja. Biasanya kalau sudah kita panen berkali-kali 3 atau 4 kali panen dari tiap pohon itu kita bisa dapat terong sekitar 3 atau 4 biji. Bisa dibilang kalau panen pertama untuk terong itu kita dapatnya cuma sedikit, tapi kalau panen yang ketiga, keempat dan seterusnya biasanya dapatnya lebih banyak. Padahal jumlah pohonnya ya sama saja ya bunda, tapi mungkin karena pohonnya itu semakin gede jadi batangnya itu semakin banyak, jadinya buah terongnya juga semakin banyak. Untuk pohon terong kedua yang kami tanam ada sekitar 8 atau 10 pohon ya bunda, dan setelah kami panen yang pertama kali ternyata dapatnya juga lumayan banyak. Satu ceteng ini hampir penuh ya, alhamdulillah. Kayaknya kalau mau dimasak sekali ini gak bakalan habisin ya bunda, jadi kita masaknya mungkin 2 kali, nanti sebagian kita taruh kulkas dulu. Lanjut aku mau petik-petik juga bayam. Di sini ada juga bayam merah ya bunda, tapi aku mau petik bayam hijaunya saja. Untuk bayam merahnya kita tinggal dulu. Selain ukurannya masih kecil, untuk bayam merah itu agak horor ya bunda kalau mau dimasak. Misal di sayur kuahnya itu jadi warnanya merah, misal ditumis pun juga kayak ada kuahnya sedikit itu warnanya juga tetap merah ya bunda, jadi kayak ngilangin nafsu makan begitu. Tapi karena aku dulunya itu nggak tahu ya bunda, kalau misalnya bayam merah ketika dimasak itu warna kuahnya jadi ikutan merah, jadi aku tanam. Dan setelah tahu kayak gitu, kayaknya aku nggak bakalan tanam bayam merah lagi ya bunda, soalnya sayang juga sudah ditanam tapi nggak dimasak. Lebih suka yang bayam seperti ini, jadi dia itu kayak bayam kampung gitu loh bunda. Ini nggak aku tanam loh, dia tumbuh sendiri. Kalau di tempat aku bayam seperti ini banyak ya bunda, hampir di setiap lahan atau kebun itu pasti ada bayam seperti ini yang numbuh sendiri. Jadi kita nggak perlu capek-capek nanam, tapi tinggal ngerawat saja, kemudian kita panen-panen. Biasanya nanti kalau pohonnya sudah tua, jadi untuk batangnya atau daunnya itu sudah agak kecil-kecil seperti ini ya bunda, sudah nggak cantik-cantik lagi, sudah nggak lebar-lebar lagi gitu loh daunnya. Itu tandanya kalau pohonnya itu sudah tua, dan biasanya nanti aku cabut. Tenang, untuk bayam yang lain itu masih banyak ya bunda, jadi di kebun aku itu banyak banget bayam seperti ini yang tumbuh liar. Bahkan sebagian itu ada yang aku cabutin ketika masih kecil ya bunda, sengaja juga supaya nanti nggak kebanyakan bayam ya di kebun sayur aku. Kalau banyak-banyak nanti juga kesusahan ketika panennya ya bunda, soalnya kita tanam itu untuk dikonsumsi sendiri, jadi kalau terlalu banyak suka bingung ketika waktunya panen-panen seperti ini ya. Lanjut di sini aku juga mau petik-petik cabai yang warnanya sudah agak merah, pokoknya yang oranye-oranye gini tandanya sudah tua, kita petik-petik dulu. Pokoknya apa saja yang ketemu di kebun sayur yang sekiranya sudah siap panen, pokoknya kita panen saja ya. Mau jumlahnya banyak ataupun sedikit, pokoknya angkut saja, nanti kita kumpulin, kita stok di kulkas begitu. Ya beginilah punya kebun sayur sendiri, meskipun nggak luas, jadi kita bisa leluasa mau petik-petik sayuran sesuka hati kita. Mau dipetik kapan, mau petik seberapa banyak, pokoknya suka-suka kita ya. Oke bunda, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih buat yang nonton video aku, ditunggu video-video berikutnya dan jangan bosan-bosan. Assalamualaikum.